ya. Nah, pada guru penggerak itu yang kita pelajari itu ada 10 modul yang terrangkum dalam 3 materi, ya. Materi awal yaitu tentang yang pertama itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita kupas satu-satu ya Bu, kebetulan saya sudah nyampe di modul 14. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan merupakan usaha yang menuntun anak untuk menyusun pengetahuannya sendiri melalui kemerdekaannya di dalam belajar, ya. Jadi dalam menurut Ki Hajar Dewantara ini bahwa siswa itulah yang harus melakukan pembelajaran. Siswa itulah yang harus mencari sendiri kebutuhan dari belajarnya, dan usaha-usaha itu harus dilakukan oleh siswa. Guru ini, kalau selama ini guru itu sebagai salah satu sumber dari pembelajarannya dan dari guru, tapi bisa diambil dari yang lain, contohnya dari literasi digital, ya, bisa dari buku, bisa dari sesama mereka, ya. Jadi pada paradigma pembelajaran di mana guru selalu menuntut siswa untuk aktif, menuntut siswa untuk melakukan, itu berubah menjadi fungsi guru sebagai menuntun siswa untuk merasa merdeka belajar, merasa bebas untuk mengakses semua sumber belajar, ya, merasa bebas untuk melakukan apapun yang ingin dia lakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam ini terkait dengan budaya, terkait dengan tradisi yang ada di alam sekitar. Contohnya misal kita berada di sini di Bandara Ujung ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita termasuk daerah perkotaan walau di pinggir, ya, di pinggir perkotaan. Tentu kita tidak sama dengan siswa-siswa yang berada di daerah pegunungan. Tentu tidak sama dengan siswa-siswa yang berada di daerah persawahan. Nah, budaya Melayu, ada budaya Palembang. Nah, seyogyanya pembelajaran kita itu dikaitkan dengan tradisi lokal. Seperti pada profil pelajar Pancasila di beberapa bulan yang lalu, ya, kita mengambil, kalau nggak salah ya, budaya lokal, ya. Iya, kearifan lokal. Nah, di situ kita mengaitkan dengan apa-apa budaya yang ada di Sumatera Selatan. Ya, seyogyanya guru bisa mengaitkan materi yang akan dibahas itu dengan kearifan lokal. Lalu apa yang dimaksud dengan kodrat zaman? Kodrat zaman ini sesuai dengan zaman sekarang. Jadi anak-anak sudah sangat familiar dengan namanya teknologi HP. Jadi seyogyanya kita bisa manfaatkan kemampuan mereka untuk mengakses HP, di mana sudah bukan asing lagi, mereka udah biasa bersosial media, mengedit video, membuat video, lalu berekspresi di sana. Nah, kemampuan mereka itulah yang bisa kita arahkan di dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Jadi seyogyanya pendidikan kita itu kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa atau anak didik kita, ya. Dimana kodrat alam itu adalah kekuatan atau potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman itu kekuatan atau potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman, ya. Jadi tidak lagi kita pembelajaran zaman dulu yang menggunakan sistem catat buku sampai habis, enggak. Jadi anak diberi kemerdekaan untuk mencari sumber belajar, menyusun pengetahuannya sendiri, ya. Seperti itu, menyesuaikan dengan kemampuan alamiah yang mereka miliki. Karena pada dasarnya anak-anak ini punya kemampuan sendiri-sendiri. Pembelajaran bermakna dan menyenangkan dapat terwujud jika pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan belajar murid, kodrat alam, dan kodrat zamannya. Jadi dengan kita menyesuaikan pembelajaran yang dikaitkan dengan karakteristik mereka, maka mereka akan merasa merdeka, akan merasa senang. Dengan kata lain, nanti pembelajaran kita itu menjadi pembelajaran yang sangat dirindukan oleh murid, ya, sangat dinanti-nantikan mereka. Nah, guru sebagai pemimpin pembelajaran seyogyanya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.
dan berpihak kepada murid sesuai karakteristik dan kebutuhan belajarnya. Dengan kompetensi yang kita miliki, guru itu dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran murid. Jadi sebenarnya ini terpaku di kita semua ya Bapak Ibu, di mana kita ini adalah sutradara sekaligus penyusun skenario pembelajaran. Di mana guru itu berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Kayaknya dapat menjadi panutan murid dalam bersikap dan berperilaku sebagai pengamat utama dari profil pembelajar Pancasila. Jadi sayangnya dari kita dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menuntun ya, bukan lagi menuntut, sebelum kita menuntut murid, kita dulu yang harus mengamalkan pelajar Pancasila itu. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri dan mandiri. Ya, jadi 6 poin-poin pelajar Pancasila ini sayangnya harusnya kita sudah pahami dan kita lakukan sebagai role model bagi murid-murid kita. Ya. Seperti pada hari ini, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah bersedia hadir di sini untuk berkolaborasi bersama-sama merubah paradigma kita, meningkatkan kompetensi dan pemahaman kita tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Perubahan paradigma belajar. Coba kita bayangkan di saat kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Barang berharga itu kita simpan di dalam tas kita. Tentunya kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, mengingat begitu pentingnya bagi kehidupan kita. Nah, ketika ada teman kita yang mencoba dengan segala cara untuk membuka tas kita, teman kita membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawar kita dengan uang agar kita bersedia membuka tas kita itu. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membuka tas kita, atau kita tetap kukuh pada mempertahankannya? Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu bervariasi antara bersedia membuka tas dan tetap bertahan menutup tas rapat-rapat. Lalu timbul pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Untuk tetap bertahan menutup tas atau malah memilih membuka tas tersebut? Nah, pastinya kita sendiri yang memegangi kontrol atas diri kita, bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak untuk melakukannya. Walau tampak guru mengontrol murid, ini terjadi karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol dan menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Jadi selama ini kita salah beranggapan bahwa ketika kita berusaha menyuruh anak melakukan sesuatu, ya, pasti anak itu akan melakukannya. Ternyata yang dilakukan anak adalah membiarkan dirinya untuk dikontrol guru, melakukan sesuatu hal yang guru inginkan. Itu miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut bergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi dalam artian mereka ini beranggapan bahwa mereka lah yang menolak bujukan atau justru bergantung kepada guru.
Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid mengarah pada identitas gagal. Murid belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini miskonsepsi ketiga. Berikutnya, miskonsepsi bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seringkali terjadi, Bapak Ibu. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan justru terjadi sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Miskonsepsi berikutnya, sudah habis ya. Jadi itulah miskonsepsi yang terjadi, ya. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek tertentu terhadap realitas. Nah, dari sini bisa kita simpulkan perubahan dari kerangka berpikir, dari mindset kita, pola pikir kita, dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, ya, berubah menjadi realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Berikutnya, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah berubah menjadi model berpikir menang-menang. Inilah perubahan yang harus kita lakukan terhadap pola pikir kita dari yang selama ini mempraktikkan stimulus respon menjadi teori kontrol. Lalu apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah
harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, ya, itu sejalan dengan pandangan Bien Gosen, yaitu untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Lalu apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, Bapak Ibu. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu, di mana merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau fondasi kita dalam berperilaku. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana pada profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam itu adalah kreatif. Lalu proyek nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai yang diakui secara universal itu apa saja? Nilai-nilai yang tidak memandang agama, perbedaan ras, perbedaan suku bangsa itu apa saja? Nah, ini sudah kita rangkum Bapak Ibu. Yang pertama itu peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada pada manusia. Selanjutnya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat mewujudkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab,
dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dirangkum dalam 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu tergolong motivasi ekstrinsik, ya, atau motivasi yang mendapat pengaruh dari luar. Di mana yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi motivasinya itu merupakan rangsangan dari luar. Sedangkan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan perwujudan dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Selanjutnya, kita bahas satu-satu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi dengan tingkatan terendah dalam motivasi perilaku manusia, di mana biasanya orang dengan motivasi ini berusaha menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan bertanya apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi cenderung mereka melakukan itu. Apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin saja terjadi dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukannya. Dengan kata lain, motivasi ini seperti yang saya bilang sebelumnya adalah motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ya. Salah satu dari motivasi eksternal ini juga, di mana orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi yang terakhir yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa akan menjadi seperti apa saya? Akan menjadi orang yang seperti apa? Apa yang akan menjadi akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, motivasi ini yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi yang ketiga ini merupakan yang tertinggi ya Bapak Ibu, yang terbaik dibandingkan dua contoh yang tadi. Lalu apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila terjadi pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun perlu kita kaji ulang kembali seberapa efektif hukuman atau konsekuensi yang diberikan terhadap perubahan perilaku. Apakah ada dampak lainnya dari penerapan konsekuensi atau hukuman tersebut? Nah, terkadang terjadi pengulangan peristiwa yang sama atau bahkan berimbas pada psikis anak itu sendiri, sehingga kemungkinan terjadi hal-hal yang lebih buruk yang justru tidak kita inginkan dari penerapan hukuman atau konsekuensi tersebut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya, menurut Gosen tahun 2024. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi itu pengertian dari restitusi, ya Bapak Ibu. Jadi restitusi merupakan pilihan untuk menguatkan murid dalam jangka panjang, di mana korban mendapatkan ganti dan murid mendapatkan penguatan. Selain masalah yang terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi ini justru manfaat dari restitusi, ya Bapak Ibu. Nah, restitusi merupakan konsep diri kuat yang memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar memecahkan masalah, di mana mereka paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol atas perilakunya. Mereka tidak kehilangan waktu, bersemangat memperbaiki diri, dan mampu menguatkan keyakinan mereka. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, restitusi itu belajar dari kesalahan, di mana membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Ya, semua orang pasti berbuat kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa itu sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter, menguatkan, dan mencari solusi atau memberikan solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Waduh, ya Bapak Ibu. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini pendapat Alfie Kohn. Menurut Alfie Kohn, penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dengan kata lain, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama saja dengan menghukum seseorang. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan secara terus-menerus, maka orang tersebut akan ketergantungan serta kehilangan motivasinya dari dalam. Jika kita ingin mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang sudah kita lakukan. Nah, penghargaan dibuat dengan syarat hanya jika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkannya. Tentunya jika kita tidak mendapatkannya, maka kita akan berkecil hati dan merasa kecewa, serta kemungkinan kita tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, tentunya ketika kita mengharapkan orang terus-menerus melakukan perilaku yang kita inginkan, maka kita harus memberikan penghargaan secara berkelanjutan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, tentunya dapat membuat orang lain tidak menyukai atau bahkan iri.
Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, di mana penghargaan mampu menciptakan persaingan di kelas, di mana persaingan itu menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan justru akan berhenti untuk mencoba. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Selain itu, pemberian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun kita tidak mendapatkannya, kita akan merasa dihukum. Lalu apa itu motivasi dari dalam diri atau intrinsik? Nah, jika kita ingin memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Kesadaran anak akan kemampuannya bahwa dia sudah bisa melakukan sesuatu, itulah sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Lalu apa itu Bapak Ibu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi sudah saya uraikan sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, jika kita melakukan penekanan pada keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi dirinya dari dalam. Ia akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Begitupun murid, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya? Nah, nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, atau menentukan visi dan misi dari sekolah. Dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas dan warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita jangan mengada-ada kira-kira yang tidak bisa kita lakukan, justru jangan kita jadikan keyakinan kelas. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi pada proses penyusunannya itu tidak serta-merta muncul ya Bapak Ibu. Jadi kita mengajak anak-anak untuk berkolaborasi melalui kegiatan curah pendapat di kelas, ya, di mana mereka dapat menentukan atau memilih keyakinan apa yang akan mereka lakukan di kelas mereka tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan kelas tersebut harus bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu, ya. Jadi tidak kaku ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan itu bisa saja berubah, disesuaikan menjadi yang lebih baik. Berikutnya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya kita ini memiliki 5 kebutuhan Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan terakhir, kebutuhan akan penguasaan.
Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologi seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologisnya meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Nah, selain itu, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Ya, penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Lalu kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan merupakan kebutuhan akan pilihan, meliputi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, di mana anak-anak yang memiliki dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang membuat hal yang baru dan menarik. Berikutnya kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi, menyukai permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun mereka akan terlihat lucu. Berikutnya adalah posisi kontrol pada restitusi, ya. Nah, posisi kontrol restitusi itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Apa itu posisi penghukum? Pada posisi penghukum, orang yang menjalankan posisi ini bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Mereka senantiasa mengatakan sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam lagi. Mereka percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Nah, berikutnya posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, memanfaatkan keheningan yang membuat orang lain tidak merasa nyaman, merasa bersalah, atau bahkan rendah diri. Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka, merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Berikutnya posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, namun tidak untuk guru lainnya. Nah, pada posisi pemantau, guru bertindak berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang telah diketahui bersama. Ya, biasanya ini di awal tahun pelajaran ya Bapak Ibu, kita sosialisasikan kepada siswa-siswa baru maupun kita ingatkan pada saat kita pelaksanaan upacara.
Nah, selain itu guru mengandalkan perhitungan. Jadi ada catatan-catatan ya Bapak Ibu, ada data-data yang lengkap yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid tersebut. Jadi dalam kegiatan mengontrolnya, guru itu memiliki catatan dan peraturan sebagai penerapan konsekuensinya. Jadi dalam kegiatannya guru ini tidak semata-mata memberikan hukuman yang spontan ya Bapak Ibu. Jadi dia tetap berpedoman pada peraturan yang sudah disepakati, yang sudah diketahui bersama itu, ya. Sedangkan yang terakhir itu posisi manajer. Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, bila kita ingin murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, ya. Jadi ini tingkatan tertingginya, ya, restitusi di mana siswa itu sudah menjadi manajer, sudah sebagai top, ya, bagi dirinya sendiri. Berikutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Pendekatan segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini pada bagian alasnya itu menstabilkan identitas, itu langkah awal ya Bapak Ibu. Bagian sisi sebelah kirinya memvalidasi kebutuhan dan sisi sebelah kanannya menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas, guru bisa mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru juga bisa mengatakan kepada siswa bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu pada posisi menstabilkan identitas. Pada validasi kebutuhan, guru bisa berkata bahwa kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau bisa juga ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sedangkan yang terakhir, langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Guru bisa berkata seperti ini ya, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Lalu kepada siswa guru juga bisa berbicara, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita kupas yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Nah, langkah ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak-anak melanggar aturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Tentunya jika kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak seperti bahwa berkata bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ini contoh 4 kalimat yang bisa kita lakukan agar siswa melakukan refleksi atas perbuatan yang telah dilakukannya atau tingkah laku perilaku negatifnya. Nah, setelah melakukan stabilitas dalam identitasnya, kita lakukan validasi dari tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar tadi ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, ya. Lalu kasih sayang, ya. Yang kedua penguasaan, yang ketiga
Bapak Ibu, kebahagiaan atau kesenangan, ya. Dan yang keempat, iya, ya. Berikutnya, jika kita paham kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teori kontrol mengemukakan bahwa semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Guru yang paham teori kontrol tentunya akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon kepada cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, sedangkan yang langkah terakhir, menstabilan identitas, langkah ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak melanggar aturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jika kita ingin menjadi reflektif, ya, kita harus meyakinkan anak seperti berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Oh sorry, ini yang menstabilkan identitas, ya. Salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, atau menggunakan kalimat kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini 4 contoh kalimatnya Bapak Ibu. Nah, dengan penerapan strategi ini, anak-anak menjadi lebih terbuka, sehingga menguntungkan bagi murid dan guru, karena guru akan berada dalam posisi siswa. Berikutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika kedua langkah sebelumnya telah sukses tercapai, maka anak sendiri sudah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi yang langkah pertama dan langkah kedua memvalidasi tindakan yang salah, ya. Lalu apa tadi? Menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, ya. Mereka sudah siap, maka mereka anak-anak ini siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Lalu pertanyaan berikut menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Seperti pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umumnya kita sepakati? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, kesimpulannya, penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer dengan segitiga restitusi mampu memerdekakan murid, meningkatkan kemandiriannya dan tanggung jawabnya. Pada praktiknya, guru akan mampu mewujudkan disiplin positif di sekolah, menjadi pembiasaan menuju budaya positif yang konsisten dan berkesinambungan. Tentunya hal ini tidak dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang saja. Kolaborasi dan dukungan dari seluruh warga sekolah dan stakeholder sangat penting dalam menjadikan budaya positif sebagai aset sekolah demi mewujudkan pendidikan yang bermutu demi generasi yang berkualitas. Baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya akan saya paparkan mengenai apa-apa yang sudah saya lakukan terkait disiplin positif ini Bapak Ibu.
Nah, baiklah Ibu, ini tayangan contoh dari 5 posisi kontrol guru terhadap perilaku buruk yang dilakukan oleh siswa. Baik, kita simak bersama ya Bu, Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebentar Bapak Ibu, kita besarkan sedikit suaranya ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak. Baik Bapak Ibu, jadi dari contoh 5 posisi kontrol yang diterapkan dalam sebentar Bapak Ibu, dalam menghadapi perilaku buruk siswa tadi ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita lihat, kita refleksikan bersama di mana posisi yang sudah sering kita lakukan ya. Apakah pada posisi penghukum, ataukah di posisi pembuat rasa bersalah, di posisi teman, pemantau, atau bahkan kita sudah melakukan bagian dari posisi manajer. Nah, idealnya memang kita harus berperan pada posisi manajer sehingga motivasi intrinsik siswa bisa tumbuh berkembang ya Bapak Ibu, dan itu tujuan akhir dari kita. Nah, berikut ini saya tampilkan apa yang sudah saya lakukan terkait segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Sepertinya kamu ada masalah ya. Apa yang terjadi? Bentar, kita besarkan dulu suaranya Bapak Ibu ya. Andika, Bapak dengar laporan dari guru agama di ruang guru. Sepertinya kamu ada masalah ya. Apa yang terjadi? Adakah yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, dari sholat saya tidak ikut sholat itu berjamaah di masjid. Lalu apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya bermain bola. Wah, asik sekali ya bermain bola. Bermain bola dengan siapa? Sendiri Pak. Pasti kamu merasa senang sekali ya. Iya Pak. Ada informasi yang mau kamu tambahkan? Saya disuruh agama dan disuruh saudara melakukan sholat subuh Pak.
Selanjutnya apa yang kamu lakukan? Saya langsung mengerjakan soal untuk sendirian, Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan mau mencari kesalahan kamu, tetapi Bapak di sini untuk membantu kamu mencari penyelesaian, berpikir bersama-sama tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukannya itu pasti ada alasannya ya. Bermain bola memang mengasyikkan. Ya, saya dapat melihat kamu sangat menyukai olahraga futsal. Tetapi apakah yang kamu lakukan itu merugikan dirimu sendiri sehingga kamu mendapatkan masalah? Iya, Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Menurut kamu apa yang kita percaya? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Benar nggak, Pak? Adakah yang lainnya? Di dalam beribadah juga, Pak. Setuju. Jadi apakah Febri meyakini prinsip menghargai diri sendiri dan orang lain serta disiplin dalam beribadah? Iya, Pak. Saya sangat meyakini itu. Jadi apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah tersebut? Bersedia, Pak. Baik, menurut kamu bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus segera ke masjid di saat waktu sholat dan ikut sholat dulu berjamaah, Pak. Baik, Bapak yakin kamu bisa dan selalu semangat ya. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, itu yang sudah saya lakukan terkait segitiga restitusi dan coba kita lihat tanggapan dari siswa ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Ramadhani, saya siswa dari SMA Negeri 13 Palembang. Setelah saya melakukan kegiatan ini, saya merasakan adanya rasa senang karena yang dimana perasaan saya terkeluarkan, dan juga saya lebih bisa mengeluarkan apa yang ada di hati saya, dan juga saya juga merasa senang dengan adanya perilaku guru yang baik kepada saya. Karena itu saya merasa lebih disayangi oleh guru dan juga lebih merasa diperhatikan oleh guru. Dan juga mungkin menurut saya ini adalah kegiatan yang positif, yang baik untuk dilakukan oleh guru, karena memang kewajiban guru itu untuk membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar. Dan juga saya berterima kasih karena guru sudah baik untuk menasihati kita. Terima kasih. Baik, itu tanggapan dari siswa ya Bapak Ibu. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa penerapan posisi guru sebagai manajer melalui pendekatan 5 posisi kontrol itu mampu menumbuh kembangkan motivasi intrinsik siswa. Siswa menjadi lebih merdeka, mandirinya lebih meningkat ya. Kemandirian meningkat dan rasa tanggung jawabnya juga meningkat. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi dari penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan atau saya praktekkan di kelas. Nah, mari kita simak-simak bersama ya Bu. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, langkah pertama itu saya menyiapkan 2 karton di dinding ya. Saya tempelkan. Lalu kemudian kepada siswa saya berikan sticky note. Lalu mereka menuliskan apa-apa perilaku positif dan negatif menurut pendapat mereka ya. Sebagai pedoman kita dalam melakukan kegiatan curah pendapat ini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama ya Bapak Ibu. Agak kecepatan ya, kita lambatin dikit. Jadi step-stepnya, langkah-langkah awalnya ya. Yang pertama itu gambar bagian kiri atas ya. Kita siapkan 2 karton ya Bapak Ibu. Karton sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri kita buat perilaku positif, yang sebelah kanan kita kasih judul perilaku negatif. Lalu anak-anak kita bagi sticky note masing-masing 2.
satu sticky note itu untuk menuliskan perilaku positif terkait pembelajaran di kelas, dan yang kedua itu perilaku negatif. Usahakan warnanya berbeda ya Bapak Ibu antara perilaku positif dan perilaku negatif. Nah, selanjutnya setelah anak menuliskan tadi, anak menempelkan hasil pendapatnya di karton berdasarkan kriteria. Jadi kriteria sebelah kanan tadi perilaku, sebelah kiri perilaku positif, sebelah kanan perilaku negatif ya. Jadi di sini kelihatan bahwa kita telah melakukan kolaborasi dengan anak dalam kegiatan curhat pendapat ya, untuk mewujudkan atau menciptakan keyakinan kelas. Jadi dari mereka sendiri ya Bapak Ibu, bukan dari kita yang menentukan. Nah, kelihatan sekali ya Bapak Ibu bahwa anak-anak ini antusias mengikuti kegiatan ya. Mereka senang, itu kelihatan sampai lompat-lompat ya Bapak Ibu anak gadis itu. Nah, ke kiri dan ke kanan bergerak dengan riang ya. Tidak nampak bahwa mereka tertekan ataupun mereka mengalami kecemasan. Jadi bisa kita bayangkan betapa antusiasnya mereka ketika kita ajak kolaborasi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah mereka menempel berdasarkan perilaku yang sudah mereka buat, yaitu positif dan negatif, lalu mereka saya minta untuk membacakan atau mempresentasikan sekaligus mengelompokkan perilaku-perilaku yang sejenis ya Bapak Ibu. Jadi perilaku-perilaku yang beririsan digabung menjadi satu. Yang menjadi sama juga digabung seperti satu. Menjadi satu ya. Jadi satu orang membacakan, satu orang mengelompokkan. Nah ini ya sudah disusun berdasarkan kelompoknya yang positif dan yang negatif. Lalu bersama-sama siswa kita melakukan menarik kesimpulan ya Bapak Ibu. Saya freeze dulu di bagian ujung. Ini ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai yang perilaku yang sudah dibuat tadi, kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga anak-anak sepakat untuk menyusun keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu berupa kalimat pendek dan tidak banyak. Tujuannya untuk mudah diingat ya. Yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua toleransi. Yang ketiga menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang keempat disiplin, yang kelima kejujuran, dan yang keenam gotong royong. Jadi ini satu bentuk upaya kita dalam membentuk keyakinan kelas ya, untuk mewujudkan disiplin positif di kelas. Nah, berikut ini kita saksikan bersama ya Bapak Ibu. Contoh posisi kontrol yang terjadi ya, dengan dikaitkan langsung situ baik sebenarnya. Nah, terekam aja. Bukan.